Bab 301, Raisa Kia, 7. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sulit dilihat. Garis pandangnya, yang telah terkikis oleh hitam dan merah, tiba-tiba diterangi oleh cahaya. Yujin menatap wajah Sienna tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini mimpi? Dia tidak bisa mengerti. Sienna disegel di pohon dunia, dan tidak ada cara baginya untuk datang ke sini di celah antar dimensi. Yujin gagal membunuh Raisa Kia. Dia telah mendorong naga hitam ke ambang kematian, tetapi dia kehabisan energi terlebih dahulu. Jadi bagaimana mungkin Sienna ada di sini? Dia tidak memiliki satu luka pun padanya, dan ekspresinya adalah salah satu yang Yujin tahu betul, wajah yang membuatnya sulit baginya untuk membedakan apakah dia tertawa atau menangis. Bagaimana mungkin dia ada di sini, menatapnya? Apakah kamu terkejut? Dia bertanya dengan senyum cerah. Ketika dia mengarahkan jarinya ke arahnya, cahaya yang mengelilinginya diarahkan ke Yujin. Wah! Cahaya menyelimuti Yujin. Itu adalah cahaya yang hangat dan lembut, dan menembus jauh ke dalam tubuh Yujin yang bengkok, patah, terluka, dan sekarat. Yujin bisa merasakan dengan tepat bagaimana cahaya meresap jauh ke dalam pembuluhnya, meremajakannya sebagai darah, bagaimana ia menempelkan setiap fragmen tulang, dan bagaimana ia menenun serat otot yang robek. Kiahahaha. Ledakan tawa yang jelas bergema di kepala Yujin, atau lebih tepatnya, di seluruh keberadaannya. Dia bisa dengan jelas melihat cahaya yang sekali lagi menerangi pandangannya. Cahaya yang meresap ke Yujin bukanlah cahaya kekuatan ilahi melainkan cahaya dari roh-roh murni. Itu adalah cahaya pohon dunia, cahaya yang sama yang mencegah kematian Sienna dan melindunginya dan para elf selama ratusan tahun. Tubuhnya mulai sembuh, dan itu tidak hanya terbatas pada luka luar juga. Organ-organnya yang rusak, termasuk jantung dan kornya, yang benar-benar hancur akibat menggunakan ignition 2 kali berturut-turut, dipulihkan oleh cahaya pohon dunia. Yujin tidak bisa lagi merasakan kematian di mulutnya, dan dia tidak lagi berdiri di batas antara hidup dan mati. Keputusasaan yang tak tertahankan telah menghilang, dan hitam dan merah yang memenuhi pandangannya benar-benar terhalau oleh cahaya. Apa yang terjadi? Tergagap Yujin. Meskipun tubuhnya sudah sembuh, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sienna menyeka air mata dari sudut matanya, lalu melewati Yujin dengan langkah cepat. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Dia bertanya. Yujin bisa melihat Raisa Kia di balik tabir cahaya, tidak bisa maju lebih jauh. Dia berusaha menerobos cahaya dengan ketidakpercayaan di wajahnya tetapi gagal untuk maju bahkan selangkah lebih maju. Jalannya diblokir oleh roh-roh pohon dunia, serta sihir Sienna. Ini aku, Hamel. Sienna merdein. Suaranya bergetar sedikit. Dia terus maju setelah melewati Yujin, lalu berhenti tepat di depan Mer. Yang akrab ada di tanah, rusak. Tubuhnya yang kecil dan lemah telah dihancurkan oleh Dragon Fear Raisa Kia dan sihir yang dia gunakan untuk menghancurkannya dengan sengaja. Sienna merendahkan dirinya dan membawa sosok kecil Mer ke pelukannya. Untungnya, aku belum terlambat, gumam Sienna sambil diam-diam memulihkan sihir Mer, menanamkan mana ke dalam familiar yang tak berdaya. Nyonya, Sienna, Mer masih sadar. Meskipun dia tidak bisa bergerak dengan benar dan tidak bisa berbicara, dia membuka matanya dan melihat keajaiban. Sienna tersenyum menanggapi dan membelai pipinya. Kamu bekerja keras. Nyonya Sienna, Nyonya Sienna. Ya iya. Mer membenamkan wajahnya di dada Sienna dan menangis. Sienna mengangkat dirinya dan kembali ke Yujin, memeluk Mer erat-erat. Penglihatan Yujin yang pulih sepenuhnya memungkinkannya untuk melihat Sienna dengan jelas dan akurat. Itu benar-benar keajaiban. Keberadaannya di tempat ini tidak bisa disebut apapun selain keajaiban. Bentuk Sienna saat ini tidak memiliki tubuh. Sienna di depannya ini adalah keberadaan spiritual yang diciptakan oleh jiwanya dan cahaya pohon dunia. Itu adalah takdir yang diciptakan dari kondisi, Sienna menjelaskan. Raisa Kia menghubungkan ruang ini dengan hutan tempat pohon dunia berada, menciptakan jalan. Dan sekarang, Hamel, kamu di sini bersama Akasha. Kalung yang dikenakan Yujin adalah peninggalan kehidupan sebelumnya, dan itu berisi sihir Sienna. Selain itu, Akasha awalnya adalah artefak yang dibuat untuk digunakan Sienna. Akulah yang menemukanmu lagi, Hamel. Hamel, kamu melakukannya untukku. Kamu, bodoh, bodoh, bodoh. Itu karena kamu berlari liar tanpa memikirkan hidupmu dan mendorong kadal bodoh dan menyebalkan itu ke sudut. Dan itu karena kamu akan mati lagi, kata Sienna. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan membantu Yujin berdiri. Yujin terhuyung-huyung, lalu menatap Sienna. Sienna menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tinjunya dan dengan lembut mengetukkannya ke dada Yujin. Saya tidak bisa hanya menonton. Itu sebabnya aku, Lady Sienna, datang ke sini untuk menyelamatkanmu, tepat pada waktunya, lanjut Sienna. Secara teknis, cahaya, yang menyelamatkan Yujin bukanlah kekuatan Sienna melainkan kekuatan pohon dunia. Tapi apakah itu benar-benar penting? Itu adalah jiwa Sienna yang membawa cahaya pohon dunia pada kegelapan ini, dan itu hanya mungkin karena Sienna telah lama ingin menyelamatkan Yujin. Berpikir begitu, Sienna tersenyum percaya diri. Kemudian, dia menoleh ke samping. Raisa Kia, naga iblis, musuhnya selama berabad-abad, memelototinya dengan mata merah sambil meneriakkan sesuatu.
Nafas dan kekuatan gelapnya menyebabkan cahaya yang memisahkan kedua sisi bergetar. Terlalu gelap di sini bagi kita untuk merayakan reuni kita, gerutu Sienna, lalu mengangkat Mer, yang masih terkubur dalam pelukannya. Mer, aku tidak cukup lengkap untuk bertarung sambil memelukmu, jadi. Memukul. Dia memberikan ciuman ringan di pipi Mer sebelum melanjutkan, pergi ke Hamel. Iya. Mer nyaris tidak berhasil menyatukan rahangnya, lalu menggeliat ke jubah Yujin. Sienna memperbaiki topinya, lalu berbalik dan menghadap Raisakia. Dengan batuk kecil, dia mengulurkan tangan ke Yujin. Apa itu? Tanya Yujin. Staff. Jawabnya, Sienna masih tidak stabil dalam bentuknya. Tubuhnya masih disegel di pohon dunia, dan sebagian besar mana terkandung di dalamnya. Meskipun dia telah memanifestasikan dirinya di tempat ini dengan keajaiban, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk memblokir kemajuan Raisakia dan menyembuhkan Yujin. Namun, jika dia bisa menggunakan Akasha, dia masih bisa bertarung, bahkan dalam bentuknya yang tidak lengkap. Menyadari hal ini, Yujin menyerahkan Akasha kepada Sienna. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sudah lama, gumam Sienna dengan senyum cerah. Kata-katanya ditujukan kepada Akasha, yang telah dia sentuh untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, dan kepada temannya, yang dia lawan bersama untuk pertama kalinya dalam berabad-abad. Bagaimana tubuhmu? Bisakah kamu pindah? Dia bertanya. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi jujur, itu tidak bergerak bagus, jawab Yujin. Dia telah dibawa kembali dari ambang kematian. Hatinya telah sembuh, anggota tubuhnya yang patah diperbaiki, dan organ-organnya dipulihkan. Namun, bahkan setelah pemulihan ajaib, tubuhnya tidak bergerak sebaik yang dia harapkan. Tapi itu bergerak, kan? Itu sudah cukup untuk saat ini. Dan saya hanya akan mengatakan ini sekali, tetapi jangan gunakan pengapian. Jika Anda melakukannya, saya akan memastikan untuk memprioritaskan mengalahkan Anda, kata Sienna. Apa menurutmu aku menggunakannya karena aku ingin? Saya menggunakannya karena saya tidak punya pilihan lain, balas Yujin. Itu sebabnya aku memberitahumu untuk tidak menggunakannya mulai sekarang, kata Sienna, mengangkat Akasha di depannya. Gemuruh. Nafas Raisakia menembus cahaya yang memisahkan ruang. Tapi cahaya hamburan berkumpul di depan Akasha sesuai dengan kehendak Sienna, membentuk perisai magis dan menghalangi nafas. Aku di sisimu, Hamel. Dia tidak sendirian. Saat ini, dia berada di sisi Sienna Merdein, satu-satunya penyihir yang mampu melawan naga atau Raja Iblis. Sienna tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan Yujin tertawa hampa sebagai tanggapan. Kau bahkan tidak dalam kondisi sempurna, kata Yujin. Dia bisa merasakan ujung jarinya bergetar halus. Namun, dia bisa menghilangkan hal-hal seperti itu dengan sedikit mengencangkan cengkeramannya. Sekali lagi, Yujin mengambil pedang cahaya bulan dan pedang suci di masing-masing tangan. Dengan pikirannya yang jernih, dia sekali lagi bisa membuat hubungan antara ingatannya yang kabur. Dia ingat bagaimana Rhaenyra, bangsawan naga, telah memilih untuk keluar dari jubah, air mata berlinang, dan berdiri di jalan Raisakia. Gelombang. Dan, jika teh wanita ini ditelan oleh sesuatu. Lalu aku akan membawamu keluar dari rahang, sesuatu, ini. Gelombang. Itu adalah percakapan yang mereka bagikan hanya beberapa hari sebelumnya. Bahkan sampai saat itu, Rhaenyra menolak untuk mengakui bahwa yang dimaksud adalah Raisakia. Namun, jelas bahwa Rhaenyra akan punya firasat. Dia akan tahu bahwa mimpi buruknya meramalkan masa depan yang pasti, serta apa sumber mimpi buruknya. Permata merah yang tertanam di dahinya akan menunjukkan sekilas pikiran Raisakia, mengukir ke dalam pikiran dan tubuhnya bagaimana dia akan digunakan oleh Raisakia. Meski begitu, Rhaenyra secara sukarela melangkah keluar dari jubah, berdiri di antara ayahnya dan Yujin. Dia menolak untuk membiarkan Yujin dan Mer mati. Dia masih hidup, Sir Yujin, kata Mer. Aku tahu, jawab Yujin. Raisakia telah melahirkan Rhaenyra hanya untuk menggunakannya untuk berkembang biak. Dia telah merencanakan untuk membuatnya bertelur terus-menerus setelah membiarkannya matang. Dengan demikian, Raisakia telah menelannya utuh alih-alih mengunyah. Rhaenyra masih hidup di dalam perut Raisakia. Itu janji, kata Yujin, memelototi Raisakia. Semuanya sudah berakhir. Api menakutkan Hamel telah mati, dan tubuhnya telah menemui nasib yang sah dari manusia yang tidak penting. Raisakia bisa menyelesaikan semuanya jika dia hanya mengambil satu langkah maju. Sayangnya, dia gagal mengambil satu langkah itu. Dia pertama kali memprioritaskan menelan anaknya, yang dia rasakan bahkan tidak sedikit pun kehangatan. Dia memprioritaskan menghancurkan familiar yang tidak penting, eksistensi yang bahkan lebih rendah dari manusia, yang berani menghalangi jalannya. Sienna Merdein. Raung Raisakia marah. Sienna telah diberi kesempatan untuk terwujud karena keterlambatan dalam langkah tunggalnya. Apa kau mencoba melepaskan sihirmu di hadapan seekor naga? Dalam bentukmu yang tidak lengkap. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa keberadaan Sienna tidak lengkap. Kekuatan pohon dunia memungkinkannya terwujud di tempat ini, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatan yang kurang sempurna itu? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Raisakia mengangkat tangannya sambil menggertakkan giginya.
Kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Anda seharusnya tidak menunjukkan diri Anda yang tidak lengkap di hadapan saya. Apakah Anda benar-benar berani berpikir Anda dapat menghentikan saya dalam kondisi Anda saat ini? Anda tidak bisa. Tidak mungkin. Ini hanya masalah tentu saja juga. Luka Hamel telah pulih, tetapi dia tidak akan bisa bertarung seperti sebelumnya. Raizakia melihat mana Hamel tidak mengalir seperti sebelumnya. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk meledakkan mana di dalam hatinya dan kornya. Memang, apakah dia gagal mengambil satu langkah pun tidak ada bedanya. Itu hanya tertunda. Raizakia belum kehabisan tenaga. Hati naga Lord yang dia konsumsi 3 abad yang lalu telah memberdayakannya dengan lebih banyak kekuatan kegelapan. Selain itu, jika perlu, dia bisa menghilangkan tukik dari kekuatannya. Kau pasti takut, kan? Bisik Sienna. Keberadaanku pasti mimpi buruk bagimu. Jangan mendahului dirimu sendiri, manusia. Geram Raizakia. Aku punya hak untuk bertindak sombong di depanmu, bukan? Akulah yang memenjarakanmu dalam kegelapan pekat ini. Raizakia, kamu bukan naga. Anda hanya pengecut. Anda mencoba membunuh saya dan merampok saya dari Akasha ketika saya terluka parah, balas Sienna. Bahkan Yujin tidak dapat menggunakan Akasha sampai dia diberikan kepemilikan oleh Sienna. Namun, Sienna dapat menggunakan Akasha bahkan setelah memberikan kepemilikan kepada Yujin karena Akasha adalah staf yang khusus diciptakan untuknya. Raizakia mendambakan Akasha. Dia ingin membunuh Sienna untuk mengambil Akasha sebagai miliknya. Kamu tidak bisa mentolerir keberadaanku, kata Sienna sambil mencibir. Akasha bukan satu-satunya hal yang membuatmu terobsesi. Anda terobsesi dengan saya. Aku, seorang manusia, adalah penyihir yang lebih hebat darimu. Anda tidak bisa mentolerir keberadaan saya, itulah sebabnya Anda datang untuk membunuh saya pada saat terlemah saya, bukan? Ketika Sienna datang ke hutan hujan samar, dia belum memiliki Akasha. Pada saat itu, Akasha telah diabadikan di Akron. Meski begitu, Raizakia mencari Sienna, dan dia datang ke negeri para elf untuk membunuhnya. Sienna tersenyum dan menggoyangkan jarinya. Raizakia, tahukah kamu apa yang aku pikirkan ketika aku menemukan namamu? Anda pengecut. Seorang pengecut yang tidak ingin mati, seorang pengecut yang sangat takut pada Raja Iblis sehingga dia mengkhianati naga. Seorang pengecut yang puas menjadi duke, seorang pengecut yang terlalu takut untuk menantang Raja Iblis bahkan setelah rusak dari eksistensi yang hebat. Sebuah cahaya muncul dari jarinya yang menggeliat. Badai mana mulai terbentuk di sekitar bentuk halusnya. Itu adalah Eternal Hall, lambang dari Circle's Magic Formula. Mana yang mengalir keluar dari Akasha menarik lintasan tak terbatas di lubang abadi Sienna. Aku mengakuinya, Raizakia. Kamu bisa membunuhku kapan saja. Anda memiliki kekuatan. Meski begitu, kamu tidak bisa menjadi yang terbaik bagiku dalam hal sihir. Anda tidak datang kepada saya karena Anda tahu kebenaran ini, bukan? Itu sebabnya aku menyebutmu pengecut, kata Sienna. Itu adalah pernyataan yang tidak layak disangkal. Namun, bagaimana ia menemukan tandanya jauh di dalam hatinya? Raizakia gemetar karena marah dan terhina. Dia menatap lintasan angin puyuh yang tak terbatas di dada Sienna. Dia telah mendengar tentang lubang abadi. Setelah perang, penyihir manusia dikatakan telah menetap di Arot, menciptakan formula sihir lingkaran untuk mengembangkan sihir manusia. Lambang sihir yang dia kembangkan setelah belajar hanya beberapa dekade adalah itu. Dia tidak bisa mengakuinya. Raizakia berusaha untuk memahami dan memahami lubang abadi, tetapi bahkan dia, seekor naga, tidak dapat memahami lintasan tak terbatas yang terbentuk di dalamnya. Kuak! Raizakia menendang tanah dengan raungan. Jika dia tidak bisa memahaminya, dia akan menghancurkannya. Tidak perlu pemahaman begitu dia menghancurkan semua jejaknya. Aku pasti sudah tepat di titik bagimu untuk marah ini, cekikikan Sienna sebelum berbalik ke Yujin. Yujin menirukan senyumnya sambil mengangkat pedang suci dan pedang cahaya bulan. Ayo pergi, Hamel. Angin puyuh sihir muncul di sekitar Sienna.